Selama menonton video ini, jangan lupa pencet like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman atau rekan-rekan semua. Semoga teman-teman selalu dalam kondisi sehat, kondisi fit, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak rekan-rekan untuk mengetahui apa sih sinar ultraviolet C itu, apa saja manfaatnya, apa saja kegunaannya, serta aplikasi apa saja yang bisa digunakan dari sinar UVC ini. Oke, saya akan mengajak teman-teman ke daerah Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Kalibata. Teman-teman akan saya bawa ke rumah saudara saya yang bernama Daeng Abdul Hanan Amir. Kebetulan latar belakang pendidikan beliau adalah teknik elektromedik, dan kebetulan lembaga pendidikannya tersebut berada di bawah naungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Oke teman-teman, kita segera meluncur ke tempat beliau agar teman-teman lebih banyak atau dapat mengetahui lebih jauh tentang manfaat dan kegunaan sinar ultraviolet C ini. Seperti apakah sinar UVC itu? Ikuti terus perjalanan saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Standing, jadi berdiri ya, yang buat di masjid gitu ya. Ini yang pakai LED. Ini yang pakai LED, pakai power bank ya, power bank. Nah teman-teman, ini dia produk-produk lainnya. Ini yang sedang dibuat oleh om saya nih. Ini sama seperti yang ada di rumah. Nah, ini lagi banyak pesanan kebetulan, jadi banyak yang lagi disiapkan. Barang-barang yang lainnya yang sedang dibuat, lagi siapin sih. Ini yang biasa kayak itu. Nah, ini handheld sterilizer yang menggunakan tegangan 220. Ini dayanya 10 watt. Kalau yang ini 5 watt LED. 5 watt LED. Ini DC. Ya. Ini menggunakan DC. Kalau yang ini 2 watt. Lebih pendek ya. Nah, ini nanti bisa dipakai power bank ya. Power bank. Nah, ini pakai power bank nih teman-teman. Power bank. Ya, bisa dipasang di mobil. Di mobil tuh. Itu. Ini juga bisa dipasang di mobil, tapi harus pakai inverter. Biasanya
saya gunakan ini kalau di mobil itu ada tambahan alat inverter. Jadi kita bisa lihat di mobil ya. Itu jadi itu tentunya banyak aplikasi lain yang bisa kita buat ya. Misalnya tadi untuk sterilisasi kulkas. Jadi kulkas itu bisa kita pasangkan di dalam UV-nya, jadi sewaktu-waktu itu kita steril, kita steril itu sehingga bakteri-bakteri atau kuman ataupun virus yang sempat berada di dalam itu bisa DNA-nya itu putus sehingga dia tidak bisa berkembang biak lagi. Karena terutama untuk masalah bahan-bahan makanan ya, di pasar, uang itu sebaiknya kita steril dengan ini yang sangat mobile sebetulnya, yang sangat mobile seperti ini. Kita bisa pasang di kamar tidur ya. Untuk sekali sehari itu di steril ya. Dan ini juga menghilangkan seperti tungau-tungau ada di karpet, di tempat tidur. Kutu busuk ya. Tungau. Oke. Tungau itu ada semacam binatang kecil sekali, itu mampu dibunuh oleh UV. Nah UV ini itu range-nya itu panjang gelombangnya 250 itu sampai 280 nanometer. Jadi panjang gelombangnya itu adalah 250 sampai 280 nanometer. Nah, jadi dia semakin pendek gelombangnya itu semakin kuat dia. Nah, UV ini itu sudah masuk kategori gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik ini berada di bawah X-ray. Jadi kalau X-ray itu lebih dalam lagi, dia bisa menembus sampai tulang. Kalau ini tidak, hanya di permukaan aja ya. Permukaan. Nah, perlu saya jelaskan bahwa UV atau ultraviolet itu ada 3 macam. UVA, ya, UVB, dan UVC. Ya. Kalau UVA dan UVB itu sumbernya dari matahari dan itu bisa menembus sampai ke bumi. Nah, ini dapat mengakibatkan kulit kita itu terbakar. Nah, sedangkan UVC itu tidak menembus bumi oleh karena adanya lapisan ozon di angkasa sehingga tidak dapat menembus. Nah, para ahli di tahun 1786 kalau saya tidak salah itu mencoba atau melakukan penelitian dan menemukanlah bahwa ternyata panjang gelombang ultraviolet yang C itu bermanfaat untuk di teknologi kesehatan. Nah, makanya dibuatlah panjang gelombang di range 250 itu sampai 280. Jadi masuk dalam range UVC. Nah, kemudian ini jadi pertama-tama itu dibuat dari wolfram atau ada filamen. Kemudian dalamnya itu diisi dengan air raksa. Nah, atas reaksi dari filamen yang dengan diberikan daya listrik, filamen menyala, kemudian bereaksi dengan air raksa yang berada di dalam, mengakibatkan terbentuknya panjang gelombang itu di range 250 sampai 280 nanometer. Nah, kemudian teknologi ini berjalan terus. Akhirnya ditemukanlah kalau ini tadi menggunakan tegangan listrik 220 atau AC. Nah, kemudian ditemukanlah LED LED emitter diode ya, yang menggunakan DC ya, harus DC. Dan ini memang ini paparannya tidak seluas kalau yang 220 ya.
seperti halnya ini per 1 meternya panjang LED-nya itu 14 watt. Oh gitu. Nah, 14 watt. Jadi kalau misalnya 1 meter. Nah, kalau kita buat 50 cm itu berarti 7 watt. 7 watt dayanya. Nah, Ya. lebih pendek dari itu lagi itu 3,5 watt. Nah, sehingga mungkin kalau dilihat nampak di sini ada yang pendek, ada yang panjang, itu memang sengaja saya membuat demikian supaya gampang dimasukkan dalam tas, bisa lebih mobile. Itu. Nah, ada yang 1 watt. 1 watt itu pendek, ya. Nah, jadi gampang dimasukkan di dalam tas. Dan ini cukup untuk memberikan paparan di misalnya di masker, sapu tangan, dan di tangan. Atau mungkin kalau kita di rumah makan atau restoran, sebelum kita mengkonsumsi itu karena dibawa oleh pelayannya, maka kita bisa steril dulu. Jadi kita steril dengan menggunakan ini karena hanya menggunakan power bank. Ya. Power bank. Itu selama berapa lama tuh, Dek? Untuk yang pakai power bank itu kita kasih sterilisasi buat alat-alat makan yang ada di restoran itu Jadi selama berapa menit? Kalau yang ini kan 20 detik nih. Kalau ini kan karena ini 20 detik karena dia 10 watt dan dia ke dalam paparannya, luas paparannya ini per 1 meternya per 1 wattnya itu adalah 1,5 meter persegi. Jadi 1 watt 1,5 meter persegi. Jadi kalau misalnya 10, maka ini dapat menjangkau luas area paparan itu adalah 15 meter persegi. Namun perlu kita ketahui bahwa semakin luas itu semakin paparan paling ujungnya itu semakin lemah karena kan jarak ya. Karena jarak. Jadi saya selalu menyarankan bahwa gunakan itu di range 1 meter saja. Jadi 1 watt per 1 meter gitu. Nah, itu kira-kira secara teknologi dari UVC ini. UVC. Oke. Itu. Ya, semoga teman-teman jelas ya apa yang dijelasin. Nah, kebetulan nih Om saya dulu kuliahnya di Elektromedik. ATEM, Akademi Teknologi Elektromedik. Akademi Teknik Elektromedik itu adalah salah satu jurusan dulu itu hanya konsumsi untuk di rumah sakit, yaitu teknisi perawatan alat-alat medis. Nah, teknologi ini sebetulnya sudah lama, sudah puluhan tahun dipakai di rumah sakit, yaitu untuk membunuh atau membasmi virus ataupun kuman-kuman yang berada di dalam ruang operasi ataupun sterilisasi alat-alat. Nah, keuntungannya menggunakan autoclave ini adalah bahwa kalau autoclave itu kan panas dengan 132 derajat. Jadi peralatan itu bisa bengkok ya. Gitu. Kalau dengan ini tidak, karena kan dia hanya menembus merusak jaringan atau DNA daripada virus atau bakteri tersebut. Nah, itu kira-kira. Nah, UVC ini kalau di luar negeri itu sudah banyak sekali digunakan. Malah orang sudah menggunakan robotisasi, yaitu dengan menggunakan robot untuk mensteril tiap ruangan. Nah, jadi hal ini juga bisa kita pasangkan itu remote control dari remote wireless. Jadi wireless remote control. Jadi misalnya kita nyalakan di dalam ruangan supaya kita tidak terkena paparannya karena itu berbahaya bagi mata, maka kita bisa kontrol lewat jauh ya. Dengan ada ini. Nah, jadi ini ada alat yang saya pasangkan di dalamnya itu dengan menggunakan remote control. Jadi kita tidak mendekat dengan objek. Nah, jadi tergantung bagaimana konsumen ingin mengendaki. Jika ingin mengendaki juga paparan waktu, itu bisa kita pasangkan timer. Pasangkan timer. Nah, jadi itu gambarannya. Seperti halnya safety box yang tadi yang saya perlihatkan, itu yang baru material dan itu akan saya beri dulu di dalam aluminium foil untuk menghindari
paparan radiasi dari UV menembus yang lain. Kemudian di dalamnya itu ada semacam elektrik lock. Jadi pada saat ditutup plak gitu ya, itu maka dia langsung terkunci. Sehingga selama barang itu masih ada di dalam itu tidak bisa dibuka. Nah, tetapi ketika tuan rumah itu sudah membuka di samping, ya, maka otomatis locknya itu terbuka kembali karena makanan sudah diambil. Nah, itu kira-kira gambarannya. Oke. Ya, teman-teman, jadi paham ya. Jadi tadi itu ada beberapa alat yang kita buat di sini. Selain lampu yang ini, itu ada yang berjenis bisa di rumah, terus ada yang bisa dibuat di bawah-bawah nih, yang kecil-kecil nih. Yang kecil-kecilnya bisa mobile, kemana-mana lah. Misalnya kita masuk ke ruang lift itu, ya sebelum ini kita bisa sambil steril di tools-nya, push button-nya, saya berarti nggak ada masalah. Jadi sangat menguntungkan sekali sebetulnya. Jadi tidak perlu sebetulnya kita khawatir kepadanya sepanjang kita mengikuti prosedur yang tentang UVC. Itu yang kami selalu sarankan bahwa ini sangat berbahaya bagi mata. Jadi jangan sekali-kali melihat daripada sumber cahaya, cahayanya ini ada di sini. Jadi makanya kenapa ini bentuknya itu seperti ini. Jadi ini terhalang, jadi hanya cahayanya ke bawah, mata kita aman. Itu sebetulnya. So, kalau kena mata apa tuh, Deng? Bisa menimbulkan iritasi atau biasa. Jadi kalau malam hari, jadi ada indikasi kalau itu terpapar oleh radiasi, irradiasi. Jadi ini kalau radiasi, saya ngomongkan radiasi. Kalau radiasi itu masuk dalam gelombang elektromagnetik di X-ray, tapi kalau UVC masuk dalam kategori irradiasi. Jadi dia di bawahnya irradiasi. Nah, kalau kita terpapar itu mata, maka malamnya itu seperti ada pasir. Jadi mata kita akan merah. Jadi terjadi semacam iritasi. Itu mata kita merah dan malamnya itu kayak pasir. Kita harus berobat ke dokter. Biasanya dokter sudah tahu bahwa ini pernah terpapar UVC ya. Mungkin gambaran umumnya barangkali kalau di tukang las. Jadi tukang las listrik itu kalau si tukang lasnya atau kita sendiri melihat UV-nya, hasil las-lasan itu cahayanya, itu kalau kita terus melihatnya itu akan terpapar mata kita, akan terjadi kerusakan nanti. Nah, jadi seperti itu. Jadi makanya untuk penggunaan yang ini kita biasanya juga pakai kacamata safety ya, safety yang semacam kayak ray-ban, kayak las itu juga agak gelap. Itu kira-kira gambarannya. Oke. Ya, teman-teman, itu penjelasannya singkat ya. Manfaat dari UVC ini yaitu dimana gelombangnya dari sinar UVC ini dapat merusak rantai karbon atau RNA dan DNA-nya dari virus atau bakteri. Ini mungkin salah satu cara kita, pencegahan kita, karena kan isunya virus COVID udah mulai lewat udara, ya kan. Terus kita sekarang udah tahu bahwa klaster terbaru itu di perkantoran, ya kan. Nah, ini kita berusaha atau mencoba memberikan jalan alternatif atau solusi, di antaranya yaitu memanfaatkan sinar ultraviolet C yang sudah dijelaskan tadi oleh Om Anan Amin. Ada satu lagi produk yang saya buat itu adalah air purifier, jadi pembersih udara dalam ruangan dengan UVC. Jadi cara kerja nanti kita bisa lihat bendanya di bawah, di lobby itu, dimana ruangan ini itu yang apabila ada yang dalam udara itu akan disedot. Ya. Jadi kuman, virus yang sedot, kemudian bakteri itu masuk ke dalam box
Nah, dalam box itu sudah ada UVC UVC-nya. menunggu. Nah, kemudian nanti dihembuskan keluar itu sudah bersih. Nah, itu kemampuannya itu bisa sampai kalau yang ke 10 watt itu 221 meter persegi. Oke. Jadi itu sangat bermanfaat sekali untuk ruangan perkantoran yang kita khawatir adanya paparan UVC di ruang perkantoran atau ruang-ruang. Bermanfaat sekali. Jangan sampai ruangan itu terpapar oleh virus yang sekarang ini lagi ngetren COVID ya, virus COVID. Jadi kita ada solusi, kita buatkan air purifier yang kita modifikasi, dipasangin sinyal lampu UVC-nya itu. Mungkin nanti akan dikembangin ke AC ya, Bang ya. Oh ya, jadi bisa jadi misalnya ada yang gue gimana dong? Saya kan punya AC, nah itu kita bisa modify ya. Jadi di indoornya itu di bawah di atas itu kan ada kipas. Ada kipas. Nah, di kipas itu kan dia itu kan ada nyedot begini, nyedot yang dibuang gitu ya. Nah, itu dipasangkan di situ UV 10 watt itu bisa. Dan itu di luar negeri sudah ada yang menggunakan itu. Sudah ada yang menggunakan. Ya, siap. Oke, itulah tadi penjelasannya tentang manfaat dari UVC. Terus model-modelnya juga kita udah lihat, ada yang bisa dibawa, dimasukin ke dalam tas, ada juga yang buat ruangan, khususnya buat ruangan kantor. Nah, nanti itu kita akan lihat barangnya ada di bawah dan sudah dipakai di lingkungan, di lobi lingkungan apartemen ini, jadi kita bisa lihat. Oke sih dari UVC ini. Jadi juga termasuk untuk kamar mandi. Kamar mandi itu kan juga banyak kuman. Nah, itu harus disteril dengan hand sanitizer tadi. Sebetulnya ini sebagai pengganti desinfektan bukan sih, Bang? Kalau alat ini sebetulnya juga disebut desinfektan, tapi desinfektan kan kita berbicara desinfektan biasanya itu kan hanya berupa cairan. Ya, betul. Nah, berupa cairan. Mana cairan? Tapi kalau ini itu adalah menggunakan panjang gelombang. Panjang gelombang, dan panjang gelombang elektromagnetik itu tidak belok-belok, jadi dia bergerak lurus. Jadi istilahnya kalau panah itu tembus, tancap ke bawah ke bakteri atau virusnya, itu memutus rantai DNA-nya. Nah, kalau sudah terputus rantai DNA-nya, sudah dia tidak bisa berkembang lagi. Inilah alat yang disebut air purifier. Artinya ini adalah disedot. Jadi seperti ini sekarang ini barang-barang belum datang nih dari online. Bisa aja ada paparan radiasi atau paparan dari virus. Ya, nah, ini kalau terbang itu nanti disedot nih. Disedot masuk ke dalam sini, ke dalam ini. Nah, di sini ini ada UVC itu mematikan. Nah, keluar ini udah bersih. Sehingga tugas yang ada di sini itu aman. Seperti itulah kira-kira ya. Nah, teman-teman, inilah alat air purifier yang fungsinya untuk membersihkan ruangan, udara ruangan. Sekarang kan banyak nih klaster di perkantoran. Inilah alat yang dibutuhin untuk di perkantoran. Teman-teman bisa lihat tuh. Itu UVC-nya. Ini 80 watt ini. Berapa meter persegi? Oh, ini kalau satu lampu sebetulnya 21 meter sebetulnya. 1 meter persegi ya. Oke. Nah, inilah teman-teman ruangan yang bisa bersih hasilnya. Ada satu lagi yang sudah modifikasi. Kita lihat di masjid. Kita ke masjid. Ini dia. Air purifier merek Suretek. Ya. Ini itu memang ini ada dua tipe. Ya. Tipe yang pertamanya tidak pakai UV. UV. Dan ini salah satunya.
ada lagi yang 47 tapi memang harganya mahal. Nah, kemudian saya coba melakukan modifikasi. Jadi aslinya itu seperti ini. Oke. Jadi ini adalah filter filter karbon untuk menghilangkan bau-bau dalam ruangan, yaitu ini ada karbonnya. Nah, kemudian di sini ini saya pasangin UVC. UVC 8 atau 10 watt ini. Jadi begitu dia ini ada kipas angin, kipas angin, kemudian pada saat disedot, ya. Nah, yang nyangkut di sini itu akan mati oleh UVC-nya. Nah, kemudian alat ini sudah dilengkapi dengan timer. Dari 1 jam, 2 jam, sama 4 jam. Nah, kemudian kipasnya juga ada kecepatan 1, 2, 3. Ini kemampuan alat ini per jamnya adalah 21 meter persegi. 1 meter persegi. Berarti sama yang tadi dong? Nah, Sama yang alat yang tadi di ruangan lobby itu? itu per jam. Oh, itu per jam. Kalau ini? Jadi ini kan, ini sudah ada speknya di sini. Areanya itu 25 meter persegi. Ruangannya tapi ini saya gunakan ini itu di masjid laki-laki satu, Di perempuan satu. Jadi, ini salah satu upaya pengamanan jamaah supaya tidak terpapar di dalam masjid. Ya. Oke. Itu ya tadi teman-teman, itulah tadi alat yang dimodifikasi atau air purifier yang dimodifikasi dari ada di pasaran dengan mereknya Suretek. Itu dimodifikasi, dipasangin lampu UVC-nya tadi. Nah, ini kebetulan udah dimanfaatkan untuk di masjid. Dua kan? Ya. Nah, syuting itu ditutup, Dia mati. terus nyala lampunya. Iya. Nah, ngambilnya di sini dia. Gitu. Ya kan? Itu ada ini rangkaiannya belum ada buat. Nah teman-teman, ini yang tadi saya cerita, ini Bapak Abdul Hanan Amir, ini yang membuat sinar ultraviolet C yang seperti di rumah saya, yang saya buat. Nah, ini rencananya buat safety box. Jadi kalau makanan Safety box for food ya, oke. Nah ini rencananya kalau teman-teman pesan makanan dari GoFood atau GrabFood, nah ini makanannya masukin ke sini, masukin ke sini, nanti teman-teman ngambilnya dari sini. Setelah di sini berhubungan dengan GoFoodnya. ya, jadi Kemudian pada saat dimasukkan makanan, otomatis begitu ditutup itu lampu UV-nya udah langsung nyala. Nah, pada saat dibuka, ini UV-nya mati. Oke. Itu. Oke ya teman-teman ya, paham ya. Jadi pasang di pagar. ini nantinya dipasang di pagar. Jadi teman-teman tidak bersentuhan langsung dengan barang yang dibeli. Ya. Ke Orangnya. jadi orangnya juga. Kita paham ya teman-teman ya. Jadi manfaat dari UVC itu banyak sekali manfaatnya dan sudah digunakan. Dan ini alat ini juga sudah digunakan. Tadi yang kita lihat di lobi ya, di lobi apartemen Palem juga di lingkungan Kalibata City. Dan ini juga udah dipakai untuk masjid. Nah, ini masjidnya nih. Jadi buat itu tadi penjelasannya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan yang teman-teman mau pesan, silakan calling kita berdua, nanti kita akan cantumkan nomor telepon di bawah, bisa hubungi langsung Pak Hanan Amir atau saya.
dan aplikasi apa saja hubungan dengan membantu untuk menghambat atau menghambat perkembangan virus atau bakteri, kita bisa buatkan. Oke, siap. Intinya bukan kayak apa? Bukan menjadi acuan ini bisa menjadi apa? Vaksin atau apa, bukan. Jadi kita hanya mengantisipasi atau mencari solusi pengembangan atau penyebaran daripada virus COVID ya, ataupun bakteri ya, atau kuman-kuman yang berada di udara. Jadi itu kita solusi pencegahan. Iya, solusi adalah pencegahan. Ya, jadi itu bukan obat, Betul. Kan? Jadi salah satu ikhtiar kita dalam rangka menghambat perkembangan virus itu dengan membuat atau memutus mata rantai. Betul. Mata rantai. Yaitu dengan merusak DNA-nya ya, DNA dan RNA dari virusnya. Oke teman-teman, paham ya? Kita tidak tahu virus ini sangat kecil sekali, itu kalau satu mikron, kalau satu mikron. Kecil, musuh kita kecil, tapi mematikan. Jadi intinya seperti itu. Oke teman-teman paham ya apa yang sudah dijelaskan, apa yang sudah diterangkan. Jadi manfaat dari sinar ultraviolet C seperti itu. Oke, sampai ketemu lagi di konten yang lainnya. Saya intinya kan tidak komersil, ingin membantu masyarakat lah, membantu masyarakat dalam hal mengantisipasi perkembangan atau memutus mata rantai COVID. Jadi intinya ya belum sebagai industrial itu tuh belum gitu ya, sebetulnya sih misalnya yang penting itu ada biaya penggantian sama ya operasional lainnya lah. Oke, siap. Oke, udah jelas apa yang disampaikan. Sampai ketemu lagi di konten yang lainnya. Produk UVC kami ini dipakai pertama kali di Masjid Al Furqon di daerah Sidoarum, tepatnya di Komplek Balai Desa Godean, Sleman, Yogyakarta. UVC ini digunakan pada saat bulan Ramadan 1441 Hijriah dan sangat bermanfaat bagi jamaah untuk melaksanakan sholat taraweh dan sholat Idul Fitri di masjid tersebut. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan mengenai sinar ultraviolet C atau UVC ini. Semoga apa yang telah dijelaskan, apa yang telah diutarakan tentang UVC ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Adapun standar operasional prosedurin penggunaan dari UVC ini adalah hindari kontak dengan mata karena dapat menyebabkan iritasi, dan penggunaan untuk penyadaran atau sterilisasi untuk tubuh maksimal 20 detik, tidak boleh lebih dari 20 detik. Untuk makanan atau sterilisasi untuk barang-barang itu minimal bisa 1 atau 2 menit. Demikianlah teman-teman, semoga penjelasan kami jelas, bermanfaat. Sampai ketemu di konten yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.